Ini dia. Sorry ini, waduh, agak dikit under pressure. Kita nih kalau ngulang yang kemarin, kita mengingat kemarin kan bahwa ada pertanyaan tentang apa namanya, Muslim apakah beriman kan gitu kan ya. Sekarang kita akan menjelaskan, bukan menjelaskan sih, tepatnya kita mencoba mencari tahu sebenarnya apakah benar Muslim itu semuanya sudah beriman, ataukah soalnya kan konotasi kemarin Ustadz Heru bilang bahwa ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang fasik dan segala macam. Kalau misalnya diumpamakan ada yang orang ngaku Muslim tapi tiba-tiba totalnya nusuk dari belakang, ya kan. Dan alhamdulillah kita pengen lebih terperinci lagi bahwa kita pengen menjadikan suatu kesimpulan utuh bahwa sebenarnya bagaimana sih kita menjadi pribadi Muslim yang sejati. Nah, kemarin kita sudah bahas apa macam-macam lah, terutama kalau bisa kita ingatkan dulu lagi bahwa kita kemarin sudah belajar tentang rukun iman, rukun Islam, apa tuh iman, apa tuh Islam, kita dijelaskan semua. Ternyata saya dapat literasi bahwa ada beberapa langkah gitu loh. Ada beberapa langkah untuk menjadi pribadi Muslim yang sejati. Itu adalah salamatul aqidah, keyakinan yang benar. Kemarin kita udah bahas tentang rukun iman gitu kan. Terus ada juga tentang sihatul ibadah atau ibadah yang benar di dalam rukun Islam gitu kan. Ada matinul qulub, akhlak yang kokoh. Ada sakofatul fikr atau wawasan pengetahuan yang luas. Masih banyak lagi lah, ada 10 lah kita ada 10. Mungkin yang akan kita bahas hari ini sebenarnya apa sih yang ada di dalam Muslim, seorang Muslim terutama adalah tentang akhlak yang kokoh. Kita butuh banget akhlak yang kokoh kan gitu kan. Gimana nih? Akhlak yang kokoh ya. Ya kalau kita mencoba mengingat kembali lah gitu ya, antara Muslim dan Islam gitu ya. Nah kalau Muslim sendiri itu kan definisinya kalau tidak salah kemarin Muslim itu adalah orang yang bertuhan, orang yang mengakui Tuhan itu adalah Allah, itu adalah ada. Nah dengan adanya bahwa dia itu mengakui bahwa Allah itu ada, ya dengan wajib untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi artinya Muslim itu adalah muslimin dan muslimah. Artinya orangnya. Oke, orangnya ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, yang seperti apa? Yang beriman kepada siapa? Kepada Allah. Kalau iman kepada Allah kan berarti menjalankan rukun iman. Rukun iman. Ya, syahadat dan menjalankan perintah. Dan rukun Islam. Menjalankan panduannya untuk menjalankan rukun Islam, bersyahadat dan sebagainya sampai ke haji sekali itu. Nah itu tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu ini saya mencoba mengarah ke situ gitu pemikiran saya menuju membentuk pribadi Muslim dan Muslimah tadi itu. Ini membangun dirinya sendiri itu untuk hidup contohnya langsung aja hidup bermasyarakat di dunia. Hubungan antar manusia seperti apa? Terus hubungan pribadinya kepada Allah. Itu kan di Al-Qur'an sudah disebutkan antara hablum minan nas dan hablum minallah. Nah, itulah membangun muslim dan muslimat yang berkarakter seperti itu. Iya, akhirnya membangun akhlak tadi itu ya, akhlak berperilaku. Jadi berperilaku muslim dan muslimah itu seperti apa? Nah, itu loh. Betul. Jadi soalnya
Kalau kita tidak bisa mengendalikan perilaku itu, ya kita akan maksiat. Contohnya yang seperti yang saya gambarkan kemarin itu, misalnya saya jadi seorang mendapat kepercayaan sebagai seorang direktur, saya pasti akan mementingkan tentang keuntungan buat saya, diri sendiri keuntungan saja. Dunianya loh ya. Artinya nafsunya akan luar biasa. Ya intinya kalau Muslim dan beriman, Islam yang berkarakter menjadi Islam yang akhlaknya kuat. Artinya akhlak, artinya orang Islam yang bisa mengendalikan atau mengontrol nafsu dunianya. Itu menurut saya itu. Kesimpulannya kalau beliau bilang Muslim itu harus memadukan ilmu yang dia punya. Ilmu rukun iman, ilmu rukun Islam. Iya. Dalam hal tersebut penerapannya harus pakai akhlak yang akhlakul karimah. Akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma atau yang sudah kita pelajari dalam Islam. Gitu. Ya, kalau beliau Pak Mongol ini dia menyebutkannya akhlak yang menuju kepada setidak-tidaknya mendekatin akhlak Rasulullah. Waduh, nah itu soalnya ya sebagai seorang Muslim memang kita dianjurkan berperilaku ya, akhlak kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah kan, gitu ya. Bukan artinya kita harus sempurna meniru Rasulullah, kita nggak mungkin lah, karena level kita bukan seperti itu. Tapi tuntunan yang diajarkan Rasulullah itu seperti apa, nah itu yang harus kita tiru, sehingga kita akan berjalan di track sebagai seorang Muslim yang baik. Karena kalau kita menyimpang dari akhlak yang diajarkan sama Rasulullah itu, kita akan keluar, kita akan ya seperti Pak itu bilang, bisa ya hanya mementingkan diri sendiri, faktor duniawinya aja. Sementara kan Rasulullah itu dia mengajarkan tentang bagaimana vertikal dan hubungan horizontalnya ada, komplit dia ajar. Ya alhamdulillahnya memang kita ada guidance itu. Kita ditinggalkan sama Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis beliau dan pewarisnya beliau, yaitu para ulama. Jadi sebagai guidance kita dalam perjalanan. Cuman kan kita nggak menafik bahwa sungguh di dalam diri kita itu ya tidak serta-merta kita, kalau boleh saya ambil patokan dari sini ya, misalkan patokan dari sini bahwa sesungguhnya akhlak itu adalah perilaku yang keluar secara otomatis. Perilaku yang keluar secara otomatis dan mencerminkan ekspresi diri seseorang di segala tempat dan waktu. Ya. Kalau misalkan kita andaikan bahwa seorang Muslim yang sudah belajar tentang rukun iman, beliau benar-benar menjalani tentang rukun iman dan menjalani tentang rukun Islam, mestinya secara otomatis dalam setiap keadaan dia harus mempunyai akhlak yang kokoh itu. Nah, kita kan tidak menafik bahwa kita tuh, saya sendiri pasti punya banyak salah dan dosa, pasti ada maksiatnya dan segala macam. Gimana nih menurut kita nih, kita bareng-bareng di sini nih? Guidance-nya kita sudah ada Al-Quran dan hadis dan ijma para ulama segala macam, tapi untuk mendapat kita bisa mengokohkan akhlak gimana? Ya kalau tadi yang disebutkan bahwa akhlak itu perilaku yang banyak seseorang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, hawa nafsunya untuk mementingkan dirinya sendiri dengan tujuan dunia. Itu pokoknya koridornya nggak keluar dari koridor lah, gitu kan. Dengan seperti itu makanya kalau kita berakhlak Islam, ya kita Islam itu kan aturan, bro, kepanduan dalam hidup Muslim dan Muslimah untuk bertauhid. Betul. Islam itu. Nah artinya Islam itu untuk mengendalikan, membentuk akhlaknya tadi itu, akhlak yang Muslim dan Muslimah tadi ya mereka ya harus wajib sholat. Minimal sholat 5 waktu, gitu. Perintah-perintah dalam rukun Islam ya itu harus dijalankan. Nah dari situ itulah yang bisa membatasi seseorang itu agar tidak melenceng dari perilakunya sehari-hari tadi. Cuman kadang kita juga ditemukan suatu contoh
ada seorang ulama, kita anggap ulama lah, ustadz yang punya akhlaknya demikian. Misalkan kayak gitu loh, ada demikian. Akhirnya kita melihat loh, gimana sih sebenarnya kita nih harus berakhlak gimana dalam kehidupan gitu. Udah gitu juga kita kayak semacam dirundung suatu suatu permasalahan pelik juga dalam suatu kehidupan. Contohnya itu sesuatu hal yang nggak mungkin bisa kita lepaskan. Misalkan contohnya, rumah kita terpaksa harus nyicil dulu, ya kan? Kita harus terpaksa berhubungan dengan yang seperti gimana. Bisa dibilang kalau belum tentu juga yang kita hidup di negara ini bisa mengejawantahkan itu semua gitu kan. Berarti kita udah perang sendiri, kasar kata begitu loh. Kita harus perang sendiri, keluar pintu kita udah perang sendiri sama kehidupan gitu segala macam. Nah, apakah kita ya tetap aja ininya begitu ya gitu. Nah, apa yang ini ya barusan yang diterangkan ya. Sebenarnya kalau udah sampai di situ, itu akan kita kembali ke belakang lagi. Itu kembali kepada faktor iman. Karena Rasulullah sudah ajarkan guidance tentang akhlak yang benar itu seperti apa, udah diajarkan. Nah, kita ikut. Akhlak itu harus kita ikutin, harus seperti ini, begini. Sampai bahkan berwudu sendiri kan dia sudah bilang, sholat aja kan wudunya sempurnakan dulu. Nah, itu bagian dari hal. Nah, ketika itu sudah kita ikuti sesuai dengan tadi, itu secara otomatis orang yang akhlaknya sudah sangat baik, dia nggak akan berlaku nggak baik, pasti baik jadinya. Karena itu bagian dari sistem otomatis yang ada di dalam dirinya yang keluar. Itu kontrol jiwa lah ya. Itu kontrol nafsu kita. Jadi memang kalau akhlaknya baik dan bagus dan benar, ya nggak mungkin mencuri yang kayak direktur itu. Artinya seseorang tersebut disiplin, bro. Ya betul. Di dunianya itu udah hidupnya itu tersusun oleh kedisiplinan. Ya, aturan itu aturan dalam Islam itu ya. Contohnya misalnya nih, jam 5.30 sudah sholat subuh. Jadwalnya sholat subuh kita ikutin, disiplin di situ. Jam 12 zuhur. Tepat, disiplin. Ya, dengan disiplin itulah bisa membangun seseorang itu bisa mempunyai akhlak yang baik. Intinya di situ, disiplin. Makanya ya wajib ngikutin aturan-aturan Islam sendiri kalau ingin selamat, karena Islam sendiri itu adalah selamat. Betul. Cuman kadang begini ya, ada penerapan bahwa kadang seseorang pun dalam beribadah tuh berat. Jadi dia menganggap bahwa suatu ibadah itu adalah suatu pembebanan. Padahal kalau menurut beberapa literasi bahwa ibadah itu sebenarnya kita lakukan itu berdasarkan pemuliaan, bukan beban. Mestinya kita kan ibadah itu kita memuliakan Allah kan gitu. Contoh kasar, kalau hubungannya di sini, kalau menurut saya nih, saya misalkan mau bersikap terhadap suatu dilema seperti apa, kita harus bersikap bahwa Allah mengamati kita. Ya itu, makanya bro, saya potong. Seperti yang kemarin kan disebutkan bahwa kita harus iman, yakin bahwa Allah maha segala-galanya. Dan kita juga harus iman kepada para malaikat. Nah, kalau kita pada waktu kita masih awal-awal dulu, kita diajarin pendidikan agama Islam di sekolah itu, malaikat yang ngikutin, yang mencatat baik buruknya perbuatan kita, nah itu kan ada malaikat. Nah, itu kan kalau kita sadar bahwa perilaku kita baik buruk dan baik itu selalu dicatat. Ya, diikuti. Catat. Makanya kita jangan juga terfokuskan bahwa ibadah itu hanya perbuatan yang kita lakukan dalam bentuk sholat. Kalau pendapat saya ya, ibadah itu bukan hanya sholat subuh, zuhur, asar, dan 5 waktu. Betul. Bukan hanya kewajiban lah. Perbuatan kita misalnya nih,
kita berkata-kata yang sejuk, baik dan benar. Ibadah. Kita menularkan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan kepada saudara saya, itu juga ibadah. Menularkan ilmu-ilmu yang baik. Kita mencari nafkah untuk anak istri pun juga ibadah. Jadi perbuatan yang baik itu dengan akhlak yang baik tadi, dengan sendirinya dia akan terbentuk, brother. Iya. Jadi kita jangan, kalau tadi misalnya kita belum ya, Islam itu kan agama yang sangat sederhana, sangat mudah. Kita kalau memang belum sadar nih sebagai seorang muslim dan muslimah, belum bisa menjalankan sholat 5 waktu, ya berbuat baiklah. Berbuat baik. Misalnya ingin jadi profesi, jadi karyawan. Jadi karyawannya yang baik. Gitu? Masuk jam 8, pulangnya jam 4 sore, ya lakukan itu. Gitu? Membuat jabatannya jadi seorang keuangan. Kelola uang perusahaan itu dikelola dengan baik. Kalau ada lebihnya ya dikembalikan, jangan dikantongi. Itu sudah dicatat sama malaikat itu, perbuatan baik. Jadi kalau pelajaran yang kemarin yang kita sampaikan berarti ya, itu setiap di level yang keberapa itu, level kedua keberapa, iman manusia tadi kan naik turun. Dan turunnya itu jangan sampai ke tingkat maksiat. Nah, yang kemarin. Nanti naiknya susah. Nah, itu turunnya itu udah sampai ke tingkat maksiat. Kita kembali untuk ke perbuatan baiknya berat. Betul. Artinya yang ada toleransi yang sama malaikat enggak dicatat pun juga kita ini ya, artinya itu menurut saya seperti itu, brother. Jadi kita hanya jangan terfokus kepada akhlak yang baik itu atau ibadah yang baik itu hanya menjalankan sholat aja. Berbuat baik, menjadi ayah yang baik dan benar, bertanggung jawab, itu sudah ibadah kepada Allah. Betul. Karena penerapan dari ibadah yang seperti sholat, zakat, puasa, yang seperti yang sudah ada itu sebenarnya pengejawantahannya ketika dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku. Gitu loh. Muslim itu terilustrasikan pada perilakunya. Betul. Pak Irsal gimana, Pak Irsal? Ya. Soalnya kan terkadang ini ada sebagian kita nggak bisa tahu lah gitu. Ada dia yang penting, gue udah sholat, asal gue udah sholat, terus sholat dia udah jalankan semua. Jadi seolah sholat itu yang penting gue udah jalanin loh. Tapi di situ dampak dari sholatnya itu seharusnya ada. Dengan sholat itu kan mendekatkan diri. Mendekatkan diri itu nanti akhlaknya itu akan terbentuk. Jadi tapi kan karena beranggapan yang penting gue udah sholat dulu lah, jadi dikejar benar, padahal pengertian ya memang sholat itu syariah kan, wajib kita lakukan karena salah satu dari hukumnya kan. Nah tapi jangan dibuat seperti gue udah lakukan nih, kewajiban gue udah selesai, coret dia yang berikut. Nggak bisa, itu memang seperti yang banyak. Jadi tidak hanya harus lakukan sholat, kita harus ya tersenyum sama orang, itu ibadah. Membuat orang senang. Aplikasinya dalam kehidupannya gitu. Tapi sungguh loh, ketika kita omongin dari tadi ya, kita juga harus jelas di sini nih. Harus sakofatul fikr. Jadi mempunyai wawasan pengetahuan yang luas. Emang kita harus terus belajar gitu kan. Kalau menjadi muslim yang sejati. Terus kita juga harus kuatul badan, harus tubuh yang kuat. Kita harus menjadi orang muslim sejati juga kita harus punya tubuh yang kuat. Salah satu sabdanya baginda Rasulullah SAW adalah mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Terus yang berikutnya juga ada al-qudrah al-kasbi, mampu mencari nafkah bagi seorang laki-laki. Ya kan? Jadi aplikasi sholat, puasa, zakat dan segala macam kita dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah kita harus mencari nafkah. Terus kita juga harus nafi'an li goirihi, bermanfaat bagi orang lain.
hablum minannas, senyum, sodako, segala macam, ya kan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kalau mencari nafkah itu kategorinya habluminanas atau habluminanas gitu ya. Hablum minallahnya pengertiannya memang kita harus disuruh bekerja. Disuruh bekerja kita sama Rasulullah juga kita disuruh bekerja. Terus yang berikutnya adalah tadi yang saya sebutin tentang bermanfaat bagi orang lain. Ini salah satu hadisnya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Adapun seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Ahmad. Terus yang berikutnya adalah mampu mengatur waktu. Ya, wah, salah satunya kan kita subuh disiplin tadi ya. Disiplin tadi gitu kan. Terus yang berikutnya adalah mampu mengatur urusannya. Jadi kita bisa profesional nih. Orang Muslim itu kita dituntut juga menjadi seorang yang profesional karena kita sudah biasa mendisiplinkan waktu. Kita juga harus ditunjukkan profesional kita di dalam kehidupan sehari-hari. Terus baru terakhirnya adalah berjuang melawan hawa nafsu gitu loh. Nah, karena memang berarti kita tanpa kita sadari ternyata ilmu kita berkaitan satu sama lain nih selama ini nih. Yang kita obrolin. Kita obrolin selama ini jadi berkaitan satu sama lain. Padahal saya cuma dapat ini, coba nyari-nyari literasi, ternyata memang begitu ya, Masya Allah, ini Allah memang yang sebagai sutradara ini semua gitu kan. Jadi kita sudah jelas ya bahwa akhlak itu memang harus kita junjung tinggi sebagai output daripada kita sebagai seorang muslim. Tapi tujuan muslim yang sejati kita sebenarnya adalah tadi nanti akhirnya dalam aplikasi sehari-harinya, brother. Betul, setelah 10 kriteria ini kita coba adakan di dalam diri kita, harapannya kita menjadi muttaqin tadi. Karena rumus yang kemarin Imam Ajuri ngomong bahwa orang yang beriman itu di dalam dirinya, orang mukmin kan berarti orang beriman ya, dalam dirinya adalah membenarkan dari sisi hatinya, terus mengucapkan pada lisannya, terus menjalankan di dalam anggota tubuhnya. Kalau 3 itu sudah ada, berarti kita bisa jadi mukmin. Nah, berarti tujuan kita muslim sejati adalah mukmin. Setuju nggak? Anda tepat sekali. Berarti emang tapi obrolan kita ini harus tetap kita kita saling mengingatkan lah. Iya, kita melakukan satu sama lain. Sharing lah, berbagi. Karena kita itu bukan makhluk yang sempurna. Mungkin ada kelebihan dari teman kita di sana, dia berbagi untuk kita. Ada kelebihan kita, kita informasi itu dari mana-mana. Betul. Ya, cuman kita kan perlu saring. Mana yang pantas kita berikan, mana yang enggak. Ini harus hati-hati. Hablum minannas. Tapi tetap aja kita bawa obrolan kita ini nanti ke Ustadz Heru juga. Kita lebih perdalam lagi. Iya, kita perdalam lagi ya kan. Kita memang harus bertanya kepada ahli. Ya kalau menurut saya masalah ayatnya, hadisnya kan saya juga enggak. Sama, sebab kita belajarnya. Kan makanya kontennya mualah bertanya. Bertanya. Maksudnya belum tentu juga bagi orang yang sudah muslim secara warisan, tetap juga harus belajar kan gitu kan. Ya kan? Cukup kali ya? Misalnya cukup ya? Cukup ya? Kita perdalam lagi dengan Ustadz Heru ya? Insya Allah, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa nanti dengan Ustadz Heru. Kita bawa obrolan kita ini. Semoga tujuan dari pembuatan video ini adalah kita bisa menjadi muslim sejati, yaitu adalah orang-orang mukmin. Amin, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.